Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nova Trilestari dari MN22E. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi pertanggungjawaban. Nah, selanjutnya di sini ada desentralisasi atau decentralization adalah delegasi atau wewenang pengambilan keputusan kepada jajaran manajemen yang lebih rendah dalam sebuah organisasi. Organisasi yang desentralisasi membutuhkan sistem akuntansi pertanggungjawaban yang menghubungkan kekuasaan pengambilan keputusan manajer tingkat yang lebih rendah dengan pertanggungjawaban hasil dari berbagai keputusan yang diambil. Ada istilah pusat pertanggungjawaban digunakan untuk setiap bagian dari suatu organisasi yang manajernya memiliki kendali atas pertanggungjawaban, atas biaya, laba, atau investasi. Menurut Gershon 2015, tiga jenis utama pusat pertanggungjawaban adalah pusat biaya atau cost center, pusat laba atau profit center, dan pusat investasi atau investment center. Tingkat atau kadar tanggung jawab di peringkat dari paling rendah pada pusat biaya sampai yang paling tinggi pada pusat investasi. Nah, di sini juga ada pusat-pusat pertanggungjawaban. Di A ada pusat biaya. Apa sih pusat biaya itu? Pusat biaya atau cost center adalah pusat pertanggungjawaban di mana manajer pusat biaya memiliki kendali atas biaya yang dikeluarkan dan otoritas untuk mengambil keputusan-keputusan yang mempengaruhi biaya tersebut. Nah, pusat biaya merupakan jenis pusat pertanggungjawaban yang digunakan secara luas. Hal ini karena bidang-bidang di mana manajer mempunyai tanggung jawab dan otoritas atas biaya dapat diidentifikasi dengan cepat pada sebagian besar perusahaan. Selain itu, pusat biaya dianut secara luas karena sedemikian banyak segmen bisnis yang tidak mempunyai tanggung jawab pendapatan. Yang pertama ada akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya. Terdapat dua metode yang lazim dipakai untuk memberikan umpan balik dalam pusat biaya. Metode pertama adalah biaya standar. Biaya standar untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik dibandingkan dengan biaya aktual. Nah, evaluasi kinerja terhadap suatu pusat biaya menekankan langkah-langkah efisiensi guna memastikan bahwa hasil-hasil operasi periode tertentu dicapai dengan biaya yang seminimal mungkin. Nah, metode yang kedua adalah anggaran fleksibel tanpa biaya standar, yang berarti penggunaan pola perilaku biaya sebagai landasan untuk memproyeksikan biaya dan pendapatan pada berbagai tingkat aktivitas. Biaya yang diproyeksikan ini kemudian dibandingkan dengan kinerja atau aktual sesungguhnya dalam upaya untuk menentukan biaya terkendali atau tidak. Nah, berikut adalah ilustrasi biaya standar untuk tenaga kerja langsung. Nah, PT Sinar Baru Indonesia merupakan perusahaan pabrikasi yang mengkhususkan kegiatannya dalam produksi pipa, alat berat, serta berbagai perlengkapan untuk industri minyak dan gas menggunakan sistem job order. Dalam melaksanakan proses produksi memiliki beberapa departemen yang terkait, yaitu Project Manager, Quality Control, Accounting, Estimating, dan Production Departemen. Dalam melaksanakan project telah ditetapkan terlebih dahulu biaya standar yang digunakan dalam memproduksi baik bahan baku tenaga kerja langsung maupun biaya overhead yang telah ditetapkan oleh estimating departemen. Nah, biaya tenaga kerja langsung yang terjadi dalam mengolah produk jadi harus dapat dikendalikan oleh project manager agar tidak terjadi pemborosan. Biaya standar tenaga kerja langsung sering tidak sesuai dengan biaya aktual tenaga kerja langsung, sehingga menyebabkan perbedaan biaya standar dengan biaya aktual tenaga kerja langsung. Beberapa proyek yang terjadi varians atau selisih antara biaya standar dengan biaya aktual tenaga kerja langsung, terutama pada proyek job nomor 45868 dan 876, sehingga untuk ketiga proyek tersebut diperlukan analisis varians biaya tenaga kerja langsung untuk mengukur varians atau selisih antara biaya standar tenaga kerja langsung dengan biaya aktual tenaga kerja langsung, sehingga diharapkan dapat mencapai biaya tenaga kerja langsung yang efisiensi. Selanjutnya di tabel
10.1 biaya standar tenaga kerja langsung. Di sini ada project job number. Nah, terus ada biaya standar tenaga kerja langsung itu ada tarif, jam kerja, dan jumlah. Nah, project job number ini dengan nomor 845 dengan tarif 8.500.000, jam kerjanya sekitar 1.870 jam dengan jumlah 15.895. Selanjutnya nomor 868 tarifnya 7.500.000 dengan jam kerja 216 jam. Nah, jumlahnya 1.620. Nah, selanjutnya ada nomor 876 dengan tarif 9 juta, jam kerja 5.802 jam dengan jumlah 52.218. Nah, jadi di sini tuh dijumlahin ya, ditambah-tambahin. Nah, hasilnya itu 69.733. Nah, selanjutnya di tabel 10.2 biaya aktual tenaga kerja langsung. Di sini juga sama ya, dengan nomor 845 dengan tarif 8 juta, jam kerjanya 2020 jam dengan jumlah 16.160. Nah, selanjutnya ada di 868 di tarifnya di 7.700.000 dengan jam kerja 250 dengan jumlahnya 1.925. Nah, yang terakhir ada di nomor 876 dengan tarif 9.200.000 dengan jam kerja 5.430 jam. Nah, jumlahnya kan di sini belum maksudnya belum dihitungkan lah. Jadi ngitungnya tuh 9.200.000 dikali 5.430 jam dengan hasil 49.956.000. Nah, sama juga ya, ini tuh dijumlahin semuanya. Jadi jumlahnya itu 68.041.000. Untuk faktor-faktor penyebab terjadinya varians tarif tenaga kerja langsung, di sini varians tarif tenaga kerja langsung yang terjadi untuk menyelesaikan project job number 845 yaitu dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang cukup memiliki keahlian atau tidak diperlukan keahlian khusus. Nah, untuk menyelesaikan proyek yang tidak begitu sulit sehingga tarif tenaga kerja langsungnya lebih rendah dari tarif standar yang telah ditentukan sebelumnya. Varians tarif yang terjadi pada proyek job nomor 868, tarif aktual tenaga kerja langsung lebih besar dari tarif standar yang telah ditentukan sebelumnya karena tingkat kesulitan yang tinggi dalam menyelesaikan proyek sehingga dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja ahli untuk menyelesaikan. Selanjutnya ada varians efisiensi biaya tenaga kerja langsung. Nah, variasi efisiensi biaya tenaga kerja langsung yang terjadi pada PT Sinar Baru Indonesia perlu dihitung untuk mengetahui seberapa besar varians efisiensi biaya tenaga kerja langsung dan apakah variasi tersebut menguntungkan atau merugikan. Di sini kita lihat dari tabel 10.4 penghitungan varians efisiensi tenaga kerja langsung. Di sini ada project job number dan tarif standar dikali jam sesungguhnya. Terus tarif standar dikali jam standar dan varians. Nah, di sini ada job nomor 845 dengan tarif standar dikali jam sesungguhnya itu udah dihitungkan jadi 17.170. Nah, tarif standar dikali jam standarnya itu 15.895 dengan varian 1.275 Nah, di sini juga ada 868 sama ada 1.875 dan ada di tarif standar sama dikali jam standarnya itu ada di 1.620 dengan varians 255 U. Nah, selanjutnya ada di nomor 876 sama juga ada 48.870 dengan tarif standar dikali jam standarnya itu 52.218 dengan varians 3.348 F.
Sini juga ada faktor-faktor penyebab terjadinya varians efisiensi tenaga kerja langsung. Pada project job nomor 848 disebabkan oleh kurangnya pengawasan oleh bagian produksi, sehingga pada saat project telah selesai dilaksanakan, masih ada jam kerja yang terhitung. Para manajer produksi bertanggung jawab atas penggunaan secara produktif tenaga kerja langsung. Faktor yang menyebabkan terjadinya varians efisiensi biaya tenaga kerja langsung untuk project job nomor 868 adalah barang pesanan yang terlambat datang mengakibatkan pertambahannya jam kerja dari yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga terjadi variasi efisiensi. B. Pusat laba. Nah, pusat laba atau profit center adalah pusat pertanggungjawaban di mana manajer pusat laba memiliki kendali atas biaya dan pendapatan. Dalam pusat laba, manajer bertanggung jawab otoritas untuk mengambil keputusan-keputusan yang mempengaruhi biaya maupun pendapatan unitnya. Nah, di sini bisa dilihat dari tabel 10.5 unit bisnis strategi A atau pusat laba. Nah, laporan kinerja bulan Januari di 2020-nya itu ini, laba terkendali sesungguhnya itu 9.400.000 dikurang laba terkendali menurut anggaran yaitu 9.500.000. Dikurang aja ya, berarti selisihnya itu tidak menguntungkan, cuman 100.000. Sini juga yang C, pusat investasi. Yang pertama ada akuntansi pertanggungjawaban pusat investasi. Nah, di sini ada pengambilan investasi atau return on investment. Di sini ada ROI sama dengan margin dikali putaran aktivitas, dan margin sama dengan laba bersih operasi dibagi penjualan. Perputaran aktivitas ada penjualan bersih dibagi rata-rata aset operasi, dan ROI ada di laba bersih operasi dibagi rata-rata aset operasional. Selanjutnya ada berikut adalah ilustrasi dalam penghitungan ROI divisi PT Danau Laut Tawar. Nah, tabel 10.6 PT Danau Laut Tawar, rincian laba bersih dan rata-rata aset operasi dan ROE. Nah, di sini juga ada divisi X, divisi Y, dan divisi Z. Nah, di sini ada laba bersih operasi, rata-rata aset operasi, dan ROI. Nah, di sini di divisi X laba bersih operasinya itu 210, divisi Y 252, dan divisi Z 225. Dan selanjutnya ada di rata-rata aset operasi, divisi X 1.050.000, divisi Y 2.100.000, dan divisi Z 1.500.000. Nah, ROI-nya itu di divisi X-nya itu kan laba bersih operasi dan rata-rata aset operasi itu 20%, dan ROI divisi Y-nya itu 12%, ROI di divisi Z-nya itu 15%. Selanjutnya ada di laba residu atau residual income. Nah, di sini di tabel 10.7 di PT Laut Tawar, rincian laba residu per divisi. Nah, sama ya kayak tadi juga nih, kayak divisi X, divisi Y, dan divisi Z. Sini ada laba operasional divisional kurang jumlah minimal laba operasi divisional sebagai presentasi dari aset. Nah, asetnya tuh di sini bisa lihat ya tuh angka-angkanya. Nah, asetnya tuh 1.500.000 dikali 10%. Terus 2.100.000 dikali 10%, 1.500.000 dikali 10%. Nah, ini angka-angkanya divisi X, divisi Y, dan divisi Z. Jadi laba residunya itu di divisi X itu 105.000, divisi Y 42.000, divisi Z 75.000. Ya, mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.